Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Giovanni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan S1. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara perawat melakukan pemeriksaan nervus pada pasien atau klien. Jadi untuk pemeriksaan nervus yang pertama adalah pemeriksaan indera penciuman. Nah, pertama kita tanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah dalam kondisi pilek. Lalu selanjutnya kita menyuruh pasien atau klien untuk menutup salah satu lubang hidungnya dan menghembuskan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menyuruh pasien atau klien kita untuk menutup mata, lalu mengidentifikasi bau yang diberikan perawat untuk diidentifikasi. Nervus yang kedua adalah nervus opticus. Terdiri dari pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Untuk pemeriksaan visual, langkah pertama kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Lalu kita menyuruh pasien untuk menutup sebelah mata. Lalu kita menyuruh lagi pasien untuk menebak jari berapa yang kita angkat. Lalu untuk pemeriksaan lapang pandang, yang pertama kita menyuruh pasien untuk fokus kepada hidung kita. Lalu seberapa pasien bisa melihat benda. Nah, seperti ini, apakah pasien masih bisa melihat atau tidak? Apakah bisa melihat atau tidak? Pemeriksaan nervus berikutnya adalah 3, 4, dan 6. Meliputi pergerakan bola mata dan refleks pupil. Prosedur yang dapat kita lakukan adalah meminta pasien untuk mengikuti arah benda yang kita gerakkan. Misal kita menggerakkan ke kanan, kiri, atas maupun bawah. Selanjutnya adalah refleks pupil terhadap cahaya. Prosedur yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memberikan cahaya ke arah mata. Apakah pupil mata mengecil atau tidak? Selanjutnya adalah pemeriksaan daya akomodasi. Prosedur yang dapat kita lakukan adalah meminta pasien untuk mengikuti arah benda maju ataupun mundur. Untuk nervus yang kelima adalah nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi otot-otot di pengunyahan. Yang pertama adalah pemeriksaan motorik dan yang kedua adalah pemeriksaan sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita bisa meminta kepada pasien untuk menggigit gigi dengan kencang. Lalu kita bisa meraba di bagian sini dan sini. Apakah terjadi kontraksi otot atau tidak? Untuk pemeriksaan sensorik, kita bisa menyuruh pasien untuk merasakan benda halus atau tajam. Sebagai contoh, halus, tajam, halus, tajam, seperti itu.
Untuk pemeriksaan Norvus yang ketujuh adalah Norvus facialis. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan motorik. Jadi kita meminta pasien untuk memejamkan mata dengan kuat, lalu saya akan mencoba membukanya. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa meminta kepada pasien untuk mengangkat alis dan mengkerutkan dahinya. Kita lihat simetris atau tidak. Selanjutnya kita bisa meminta kepada pasien untuk mengkerucutkan mulutnya. Nah, seperti itu. Lalu bersiul. Dan selanjutnya bisa menggembungkan pipinya. Lalu kita bisa menekannya. Lalu untuk pemeriksaan sensorik, kita bisa meminta kepada pasien untuk mengidentifikasi rasa apa yang dirasakan. Sebagai contoh, ada manis, pahit, asin, dan asam. Nah, di sini perawat meneteskan ke lidah pasien untuk mengidentifikasi rasa tersebut. Untuk pemeriksaan Norvus yang ke-8 adalah Norvus vestibulocochlearis. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat yaitu garpu tala. Pada pemeriksaan ini ada 3 jenis pemeriksaan. Pertama adalah tes Weber, kedua tes Rhine, dan yang ketiga swaba. Untuk tes Weber, yang pertama kita lakukan adalah menggetarkan garpu tala. Kemudian kita bisa meletakkan garpu tala dan kita bisa meminta kepada pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras pada salah satu telinga. Yang kedua adalah tes Rhine, yaitu untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan udara. Dengan cara menggetarkan garpu tala, lalu meminta pasien mendengarkan sampai suaranya menghilang. Lalu kalau sudah menghilang, kita bisa memindahkan garpu tala ke depan telinga sampai suara garpu tala menghilang. Apabila pasien mengatakan suara garpu tala sudah menghilang, pindahkan garpu tala ke telinga pemeriksa. Normalnya suara garpu tala akan menghilang sama pasien dan pemeriksa. Yang ketiga adalah swaba, yaitu untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui udara. Kita bisa meminta kepada pasien untuk mengidentifikasi apakah suara garpu tala masih terdengar dan juga kepada pemeriksa secara bergantian. Misalkan kepada pasien masih terdengar, lalu kepada pemeriksa masih terdengar, lalu kembali kepada pasien masih terdengar, lalu kepada pemeriksa lagi sampai tidak terdengar. Untuk Norvus yang ke-9 dan ke-10 adalah Norvus glossopharyngeus dan vagus. Pemeriksaan Norvus ini dapat kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah refleks menelan dari pasien, yang kedua letak ovula, dan yang ketiga refleks mutah pada pasien. Untuk refleks yang pertama, kita bisa meminta kepada pasien untuk meminum.
Sambil kita mengamati pergerakan jakun pasien naik dan turun, itu menandakan normal. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah kita akan melihat posisi ovula dan pita suara. Meminta pasien untuk membuka mulut, mengeluarkan bunyi A. Dan gerakan yang ketiga adalah membuat refleks muntah pada pasien dengan cara menyentuh bagian belakang pasien. Untuk nervus yang ke-11 adalah nervus accessorius. Pemeriksaan yang pertama, kita bisa meminta pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita coba menahan arah dari dagu pasien tersebut. Sambil kita melihat otot akan teraba dengan kontraksi. Contohnya, kita menahan, lalu kita meraba di sebelah sini apakah ada kontraksi atau tidak. Ada kontraksi berarti normal. Pemeriksaan yang kedua, kita melihat bagaimana kondisi bahu pada pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris. Lalu selanjutnya kita bisa meminta kepada pasien untuk mengangkat bahu dan kita mencoba untuk menahan. Untuk nervus yang ke-12 atau yang terakhir adalah nervus hipoglossus. Fokus pemeriksaan adalah pada lidah bagian bawah. Pemeriksaannya ada 2 gerakan. Yang pertama, kita bisa meminta pasien untuk membuka mulut, tetapi dengan kondisi lidah masih di dalam mulut. Kemudian kita bisa melihat kondisi lidah. Untuk kondisi normal, lidah tetap ada di bagian tengah. Untuk pemeriksaan yang kedua, kita meminta kepada pasien untuk menjulurkan lidah seperti itu. Lalu untuk orang normal, posisi lidah tetap ada di tengah.